Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jejak Para Wali. Untuk kali ini kita akan membahas tentang Maulana Malik Ibrahim. Yang subscribe, like, dan share, insya Allah akan masuk surga. Maulana Malik Ibrahim adalah merupakan salah satu wali yang datang awal di Nusantara. Beliau seangkatan dengan Syekh Jumadil Kubro, kakek dari Sunan Ampel. Maulana Malik Ibrahim berasal dari negara Turki. Beliau ahli dalam bidang tata pemerintahan, pengobatan dan pengairan atau irigasi. Di Gresik, beliau juga dikenal dengan nama kakek bantal. Keterangan yang tertulis di makamnya ialah sebagai berikut. Inilah makam almarhum Al-Maghfur yang berharap rahmat Tuhan, kebanggaan para pangeran, sendi para sultan dan para menteri, penolong para fakir miskin, yang berbahagia lagi syahid, cemerlangnya simbol negara dan agama, Malik Ibrahim yang terkenal dengan kakek bantal. Allah meliputinya dengan rahmatnya dan keridhaannya, dan dimasukkan ke dalam surga. Telah wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal, tahun 822 Hijriah. Menurut literatur yang ada, beliau juga ahli pertanian dan ahli pengobatan. Sejak beliau berada di Gresik, hasil pertanian rakyat Gresik meningkat tajam. Dan orang-orang sakit banyak yang disembuhkannya dengan daun-daunan tertentu. Sifatnya lemah lembut, welas asih dan ramah tamah kepada semua orang, baik sesama muslim atau dengan non-muslim, membuatnya terkenal sebagai tokoh masyarakat yang disegani dan dihormati. Kepribadiannya yang baik itulah yang menarik hati penduduk setempat, sehingga mereka berbondong-bondong masuk agama Islam dengan sukarela dan menjadi pengikut beliau yang setia. Syekh Maulana Malik Ibrahim menjelaskan bahwa dalam agama Islam semua manusia sama sederajat. Orang sudra boleh saja bergaul dengan kalangan yang lebih atas, tidak dibeda-bedakan. Di hadapan Allah semua manusia adalah sama, yang paling mulia di antara mereka hanyalah yang paling takwa kepadanya. Takwa itu letaknya di hati yang mengendalikan segala gerak kehidupan manusia, untuk berusaha sekuat-kuatnya mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dengan takwa itulah manusia akan hidup berbahagia di dunia hingga di akhirat kelak. Orang bertakwa sekalipun, dia dari kasta sudra bisa lebih mulia daripada mereka yang berkasta ksatria dan brahmana. Mendengar keterangan ini, mereka yang berasal dari kasta sudra dan waisya merasa lega, mereka merasa dibela dan dikembalikan haknya sebagai manusia utuh, sehingga wajarlah bila mereka berbondong-bondong masuk agama Islam dengan sukacita. Setelah pengikutnya semakin banyak, beliau kemudian mendirikan masjid untuk beribadah bersama-sama dan mengaji. Dalam membangun masjid ini, beliau mendapat bantuan yang tidak sedikit dari Raja Karmain. Dan untuk mempersiapkan kader umat yang nantinya dapat meneruskan perjuangan menyebarkan Islam ke seluruh tanah Jawa dan seluruh Nusantara, maka beliau kemudian mendirikan pesantren yang merupakan perguruan Islam, tempat mendidik dan menggembleng para santri sebagai calon mubaligh. 2 tahun sudah Syekh Maulana Malik Ibrahim berdakwah di Gresik. Beliau tidak hanya membimbing umat untuk mengenal dan mendalami agama Islam, melainkan juga memberi pengarahan agar tingkat kehidupan masyarakat Gresik menjadi lebih baik. Beliau pula yang mempunyai gagasan mengalirkan air dari gunung untuk mengairi lahan pertanian penduduk. Dengan adanya sistem pengairan yang baik ini, lahan pertanian menjadi subur dan hasil panen bertambah banyak. Para petani menjadi makmur, dan mereka dapat mengerjakan ibadah dengan tenang. Ada ganjalan di hati Syekh Maulana Malik Ibrahim. Dia telah berhasil mengislamkan sebagian besar rakyat Gresik. Gresik adalah bagian dari wilayah Majapahit. Kalau seluruh rakyat sudah memeluk Islam sementara Raja Brawijaya, penguasa Majapahit masih beragama Hindu, apakah di belakang hari tidak timbul ketegangan antara rakyat dengan rajanya? Untuk menghindari hal itu, maka Syekh Maulana Malik Ibrahim mempunyai rencana mengajak Raja Brawijaya untuk masuk agama Islam. Tapi ternyata usaha beliau gagal. Raja Brawijaya tetap bersikukuh menganut agama lamanya, yaitu Hindu. Tapi karena Raja Brawijaya sangat hormat dengan Maulana Malik Ibrahim, Prabu Brawijaya menyerahkan seluruh daerah Gresik kepada Syekh Maulana Malik Ibrahim untuk diperintah sendiri di bawah kedaulatan Majapahit. Penyerahan daerah itu adalah juga merupakan siasat dari sang raja
agar rakyat Gresik yang beragama Islam itu tidak berontak kepada rajanya yang masih beragama Hindu. Amanat Raja Majapahit itu diterima Syekh Maulana Malik Ibrahim dengan sukarela, sesuai dengan ajaran Islam yang menganjurkan perdamaian, walaupun dengan kafir zimmi, yaitu orang-orang yang bukan Muslim yang mau hidup berdampingan dengan aman dalam satu negara. Demikianlah sekilas tentang Syekh Maulana Malik Ibrahim, seorang wali yang dianggap sebagai ayah dari Wali Songo. Beliau wafat di Gresik pada tahun 882 Hijriah atau 1419 Masehi.